Untuk berkat dan kasih sayang Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Om Anonek sudah mendoakan dan kami semua, kita sudah mulai yang hadir. Biarlah kita akan selalu tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan sementara kita sama-sama mempelajari kitab Ezra ini, saudara tetap dalam keadaan berdoa. Seperti saya sering katakan bahwa dalam satu Alkitab memiliki banyak denominasi gereja dengan cara pandang yang berbeda. Yang saya sering katakan juga, pada umumnya bukan masalah Alkitabnya, tapi masalah bagaimana kita membacanya. Bagaimana kita membaca firman Tuhan itu. Itu yang menjadi alasan utama sehingga banyak sekali perpecahan ataupun bentuk-bentuk denominasi gereja. Jadi kita juga tidak dapat katakan, oh saya lebih benar. Saya pun sementara mengajar bersama-sama saudara belajar, saya tidak dapat klaim ini benar. Tapi inilah keuntungan kita orang Kristen. Bahwa kita memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pengertian dan pengetahuan mengenai firman Tuhan itu. Kalau saya mengajar dan saya katakan inilah paling benar, yang lain salah. Kita sementara tersesat dalam hal itu. Yang tepat adalah setiap pembelajaran atau pembahasan yang kita lihat, yang kita dengar, kita kembali berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengerti ataupun memahami dari setiap referensi orang-orang yang membawa firman Tuhan atau mengajarkan firman ini, apa kegunaannya buat saya? Jadi kalau kita belajar firman dan kita terlalu berteologi, arti berteologi maksudnya pada itu bahasa umum ya. Tapi kalau bahasa sebenarnya teologi itu baik, artinya belajar mengenai Allah. Tapi kalau umum biasanya mereka kalau bilang teologi itu pasti orang skolar. Mereka belajar khusus, gitu kan? Padahal Alkitab itu diberikan Tuhan bukan untuk skolar. Alkitab itu diberikan untuk saudara dan saya. Jadi saudara bisa interpretasi Alkitab itu dari cara pandang saudara bersama Tuhan. Jadi contoh kalau kita interpretasinya, waktu kita baca Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau para teolog atau para skolar, mereka akan melihatnya dari cara pandang akademis. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulai mereka lihat bahasa aslinya bagaimana dia punya penerjemahannya. Bara Elohim Bereshit, ya. Jadi bara Elohim Bereshit. Jadi semua mereka lihat dan oh iya kita angkat seperti ini. Jadi sesuai dengan apa yang dia punya latar belakang. Tapi kalau kita tidak memiliki latar belakang pengetahuan sedemikian, kita akan bisa renungkan apa maksud Tuhan di ayat 1 ini dari Kejadian pasal 1 contoh. Pada mulanya Allah, oh iya ya, pada mulanya itu Allah ya. Oh dia menciptakan, oh berarti Allah kita itu rajin ya. Nah kita bisa ekspresikan setiap tulisan-tulisan itu. Jadi ada baik kalau kita belajar dan kita langsung menghubungkan dengan karakter kita. Oh iya ya Allah itu pencipta, berarti kalau pencipta dia itu rajin.
Menciptakan. Berarti ada hubungan dengan inovasi. Oh, berarti kalau jadi pengikut Tuhan, atau kita harus menyebutkan diri sebagai orang Kristen, berarti kita harus rajin, kita itu berinovasi, berarti juga kita itu, jadi kita bisa kembangkan cara berpikir bahwa, oh demikian ya, berarti kalau jadi orang Kristen nggak boleh jadi malas dong. Saudara bayangkan, itu hanya dari cara pandang Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau kita cara melihatnya demikian, kita akan bertumbuh. Tapi kalau kita cara lihatnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kok pada mulanya? Berarti ada ciptaan baru dong. Kalau kita mulai mempersalahkan dan mempertanyakan keabsahan Allah, kita mulai disesatkan. Yang paling aman ketika kita belajar dan kita melihat dari sudut pandang pertama, kasih Allah, kedua, karakter, dan juga ketiga, keselamatan. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita tidak akan mudah tersesat. Karena kita belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan terbesar kita adalah pembentukan karakter untuk surga. Amin. Nah, demikian cara saya untuk membantu saudara dalam belajar Alkitab, dalam Bible study. Makanya jangan heran kalau cara saya gunakan cara lebih umum. Dan ini lebih mudah. Dengan kata lain, saudara juga bisa terbantu dari apa yang dapat saya berikan. Tapi apa yang saya berikan bukan menjadi satu referensi terakhir. Pendeta James bilang begini, jadi tidak juga. Kita perlu menelaah kembali, kita pikirkan, pertimbangkan, ya, sehingga pelajaran demi pelajaran yang kita peroleh akan membawa kemuliaan bagi Kristus, oleh karena kehidupan kita yang lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan. Baik, mungkin oke. Kembali saya minta kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin belajar dari kitab Ezra ini. Kami ingin mengetahui kebenaran Tuhan. Kami ingin mengenal karakter Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh bertumbuh dalam keserupaan dengan hamba-Mu yang lemah ini, biarlah Engkau bungkus dengan bayang salib Tuhan, dan memberikan pengertian hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga nama Tuhan dapat ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu ini. Terpujilah Engkau, ya Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Baik. Sebenarnya hari ini sudah masuk di Ezra pasal 8 ya. Jadi sebenarnya kitab Ezra ini adalah kitab di mana salah satu clue untuk melihat nubuatan kitab Daniel. Tapi saya tidak akan merujuk kepada nubuatan Daniel, tapi saya akan datang kepada kontekstual di dalam kisah ini yang sebenarnya kisah di dalam kitab Ezra adalah kisah di mana perintah itu keluar untuk memenuhi apa yang Tuhan sudah firmankan kepada Daniel. Lebih khusus dalam kitab Daniel pasal 8 ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan dulu ini. 4 ayat 8, pasal 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saya tidak akan bahas di sana mengenai
sehubungan dengan 2.300 petang dan pagi. Tetapi perhitungan 2.300 petang dan pagi itu dia muncul awal perhitungannya itu ketika Tuhan katakan kepada Daniel sampai keluar perintah raja untuk membangun kembali Yerusalem. Jadi perintah raja untuk membangun kembali Yerusalem yaitu di bawah perintah Raja Darius. Dan maksudnya Artasasta. Sementara perintah untuk mereka kembali ke Yerusalem di bawah perintah Darius. Dan di dalam kitab Esra, sebenarnya saudara kalau baca kitab Esra, jangan lupa baca kitab Nehemia. Karena mereka itu satu zaman. Jadi baik Daniel, Esra, Nehemia, Yeremia, mereka adalah orang-orang yang ditawan di Babel. Dan ketika mereka keluar dari sana, dipulangkan dari sana, salah satu perintah untuk membangun kembali Yerusalem itu kepada Nehemia dan juga Ezra. Dan untuk Ezra di dalam pasal 7 ini, di sini Ezra itu diperkenalkan. Kalau saudara lihat dari pasal 1, nah ini pasal 1 dari kitab Ezra, ada perintah Koresh, Darius, raja dari Raja Madai Parsi yang sudah menguasai Babylon waktu itu. Sehubungan dengan Daniel pasal 2 yang Daniel jelaskan, Tuankulah kepala emas yang terbuat dari emas itu mengenai patung, dan sesudah Tuanku Raja akan datang kerajaan yang lain yang lebih besar dari kekuasaan Tuanku. Jadi kita tahu bersama bahwa kerajaan yang lain yang dimaksudkan Daniel untuk kerajaan kedua adalah kerajaan Media Persia yang menguasai Babylon sejak di zaman Daniel. Dan akhirnya Daniel juga diangkat ketika Darius menguasai Babylon. Daniel juga diangkat menjadi salah satu penasihat raja di sana, menteri perdana. Dan akhirnya kita tahu bersama ceritanya ya, sampai muncul perintah untuk mereka pulang ke Yerusalem. Nah, ini di pasal 2 kitab Esra, di sana saudara lihat di daftar orang-orang yang akan pulang. Jadi dengan kata lain, sebenarnya banyak orang yang sudah tidak mau pulang. Jadi jangan heran banyak orang Israel, keturunan mereka itu menyebar di mana-mana. Karena ketika mereka mengalami penyerangan dari bangsa-bangsa luar oleh karena kemurtatan mereka, mereka keluar dan mereka berkembang di sana, sehingga mereka tidak ada niat lagi untuk kembali. Dan mereka sudah kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka itu. Di pasal 3, Mesbah diperintahkan untuk dibangun. Mesbah itu, saudara, tempat di mana mereka mempersembahkan korban. Karena waktu penyerangan orang Babel, betul-betul kota ini dihancurkan. Tapi tidak seburuk apa yang Yesus ramalkan yang terjadi tahun 70 Masehi. Ketika Yesus katakan, tidak ada satu batu pun akan tersusun
di bangunan Ka'bah ini. Dan mereka kurang percaya, tapi orang-orang Kristen yang percaya Yesus, malah mereka yang diselamatkan. Mereka terselamat dari bahaya penyerangan Roma ke Yerusalem. Dan terjadi kebakaran, kota ini terbakar, dan meleleh emas-emasnya, dan mereka pikir dinding-dinding itu juga disalut dengan emas, dan mereka bongkar sampai dinding-dindingnya, sampai di fondasi. Mereka takut jangan-jangan emasnya meleleh sampai ke tanah, mereka bongkar. Tanpa mereka sadari, mereka sementara memenuhi nubuatan Yesus yang mengatakan tidak ada satu batu pun akan tersusun di Ka'bah ini. Jadi bayangkan, kota Yerusalem hancur total. Karena mengapa? Sebenarnya itu diizinkan Tuhan. Karena kota itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama kota itu dibangun bukan karena kotanya, tapi karena Ka'bahnya. Karena Ka'bah di zaman Perjanjian Lama adalah pusat keselamatan. Di dalam pengampunan dosa harus lewat Ka'bah. Masalah kerohanian harus lewat Ka'bah. Makanya kita kenal untuk masa Perjanjian Lama itu kita sebut dengan Sanctuary Center atau berpusat kepada Ka'bah. Dan waktu Yesus mereverse, dia merujuk dirinya sebagai Ka'bah itu. Dia katakan, robohkan Ka'bah ini, dalam 3 hari aku membangunnya. Yang mereka paham secara harafiah bahasanya, padahal dirinya yang dia pusatkan. Dia akan bangkit dalam 3 hari. Dan itu menggambarkan dirinya sebagai Ka'bah yang sesungguhnya. Bahwa sistem Ka'bah Yerusalem, semua itu adalah perlambangan, sedangkan wujud aslinya adalah Yesus. Makanya waktu Yesus mati di salib, tirai yang memisahkan antara bilik kudus dan bilik maha kudus di Ka'bah Yerusalem, itu dirobek oleh tangan yang tidak kelihatan, malaikat Tuhan. Untuk menyatakan kepada bangsa ini. Dan laporan itu tersebar di bawah tulisan juga sejarawan Yahudi yang disebut dengan Yosefus. Dia juga membenarkan peristiwa itu. Dia melihat bagaimana domba itu lari waktu mereka mau sembelih, karena Yesus telah mati di salib. Jadi, robekan itu ketika malaikat mengoyak kain yang memisah bilik kudus, bilik maha kudus. Di dalam perlambangan itu, robekan itu, sementara Tuhan berbicara sebenarnya bahwa sistem Ka'bah itu sudah selesai. Nah, sudah tidak ada lagi. Karena wujud aslinya sudah mati di salib. Lambang yang dibawakan di dalam Ka'bah itu, domba yang harus disembelih, wujud aslinya adalah Yesus. Imam-imam besar yang bekerja di Ka'bah untuk mengantarai antara umat dan Allah. Wujud dari imam-imam yang sesungguhnya, imam besar yang sesungguhnya adalah Yesus. Tirai yang memisahkan bilik kudus dan bilik maha kudus itu menjadi pengantara antara yang kudus dan tidak kudus, ya, yang kudus dan maha kudus. Tirai itu juga adalah lambang dari Yesus sebagai pengantaraan kita yang membawa kita kepada Bapa. Jadi semua konsep prinsip Ka'bah itu adalah perlambangan, sedangkan wujudnya adalah Yesus. Nah, sekarang waktu mereka menghancurkan Ka'bah di zaman Babel, kelihatan Ka'bah itu hampir hancur total, tetapi tidak sepenuhnya. Itu dibangun kembali. Dan Ezra salah satu yang diperintahkan untuk ke sana. Dan di sini kitab Ezra ini adalah kitab yang menuliskan sejarah bersama Nehemia, ya. Kitab Nehemia juga mencatat sehubungan dengan pembangunan Ka'bah ini. Jadi ibaratnya kepada Ezra diberikan Tuhan untuk membangun kerohanian jemaat, Ka'bah tubuh. Kepada Nehemia
perintahkan Tuhan untuk membangun fisik Ka'bah itu. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Esra, yang dia bangun itu bagian-bagian yang berhubungan dengan pembangunan kerohanian. Contoh, saudara buka dalam Esra pasal 3, ada di sana pembangunan mezbah, kan? Dan itu mezbah itu sentralnya Ka'bah juga, di mana mezbah korban bakaran ini menjadi pusat pengorbanan Kristus, lambang pengorbanan Kristus. Dan juga di sana ada peletakan batu dan bangunan Yerusalem terhambat dan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tapi ingat, yang Esra punya misi bukan membangun Ka'bah itu. Misi yang untuk membangun visi Ka'bah itu dijalankan oleh Nehemia. Makanya di zaman Esra banyak rintangan, tantangan yang dihadapi, tapi tidak ada catatan bahwa dia membangun tembok-tembok Ka'bah ini, membangun. Tidak demikian. Makanya di pasal 7 ini, coba perhatikan dalam pasal 7, dia tulis siapa Esra ini sebenarnya. Dan unik di dalam penulisan ini, saya senang, memang Alkitab ini saya percaya Roh Kudus yang tuntun, sehingga manusia yang mencatat ini juga seorang nabi atau penulis nabi, mereka mencatat sesuai dengan ilham yang diberikan kepada mereka. Dia punya cara penulisan ketika dia memperkenalkan Ezra. Siapa Ezra itu? Dia bilang, ini Ezra ini di zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia. Ezra itu adalah anak Seraya, kalau bilang bin artinya anak. Karena bahasa Ibrani sebenarnya dengan bahasa Arab mirip-mirip. Kalau bahasa Ibrani, anak laki-laki disebut Beni. Beni, anak laki-laki. Jadi kalau bilang bin, itu bahasa Arab menyatakan anak laki-laki. Jadi kalau dia bilang Esra bin Seraya, artinya Esra itu anak laki-lakinya Seraya. Dan biasanya kalau di dalam kepada saudara-saudara kita kaum muslim, mereka gunakan bin untuk menyatakan siapa anaknya, dan biasa mereka gunakan itu kalau orang itu sudah meninggal. Dan Esra dalam Alkitab juga sistem ini yang dibawa. Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia. Jadi artinya Esra anaknya Seraya, Seraya itu anaknya Azaria, Azaria itu anaknya Hilkia, Hilkia itu anaknya Salum, Salum itu anaknya Zadok, Zadok itu anaknya Ahitub, Ahitub itu anaknya Amaria, Amaria itu Azaria, anaknya Azaria bin Merayot. Jadi Merayot itu anaknya Seraya, dan Ezraya Uzi bin. Saudara perhatikan, sampai dia titik kepada Harun. Jadi Harun adalah kakek buyut dari Esra, di mana Harun adalah imam pertama yang Tuhan tunjuk untuk memegang keimamatan. Mengapa dia tulis keturunan ini? Supaya bangsa Israel waktu membaca ini, silsilah ini, mereka bisa melihat bahwa Ezra ini bukan orang sembarang. Dia ini adalah imam, anak-anak dari imam. Dan cucu buyut dari kakek buyutnya si Harun, yang adalah imam pertama bagi orang Israel. Dan secara rohani, mengapa Roh Kudus mencatat ini supaya kita mengerti? Satu pihak saya berpikir mungkin Tuhan supaya kasih tahu bahwa demikian anak-anak yang dipilih Tuhan untuk setia dalam melayani Tuhan,
anak-anaknya juga akan tetap diberkati sampai turun-temurun. Bayangkan kakeknya itu seorang imam, dia juga menjadi imam. Ezra dikatakan di sini, ia adalah seorang ahli kitab. Perhatikan ini. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Jadi Ezra ini bukan orang bodoh. Dia ahli kitab. Dan dia itu, memang kalau sekarang dia itu seorang teologian. Kalau saya perhitungkan dia di zaman Yesus, dia ini seorang Farisi. Orang yang mengenal dan sangat ketat dengan aturan yang disebut dengan Taurat. Ini Ezra. Makanya catatannya diberikan jelas seperti ini, supaya saudara bisa membaca ke depan. Saudara perhatikan yang dia sampaikan mulai dari ayat 8, 9, 10, pasal terakhir. Semua itu aturan. Aturan-aturan. Karena memang Ezra ini adalah orang yang taat aturan. Aturan agama yang dia canamkan. Makanya jangan heran, banyak aturan-aturan yang dibentuk oleh bangsa Israel, yang itu ibaratnya pagar yang melindungi hukum itu sendiri. Jadi contoh ini 10 hukum. Tuhan bilang di hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Contoh ya. Sebab 6 hari engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau berbuat satu pekerjaan bagimu. Waktu mereka baca hukum ini, mereka baca aturan ini, yang disebut juga Taurat, hukum moral, dan 10 hukum, mereka berpikir, bagaimana supaya kita tidak melanggar hukum Sabat? Karena bagi mereka ketika dibuang ke Babel, kesadaran mereka menjadi penuh. Mereka tahu kenapa mereka itu dibuang dan ditawan di Babel, itu karena dosa mereka. Nah, sekarang begitu mereka pulang dari Babel, mereka mulai berpikir bagaimana supaya kita tidak menjadi pelanggar hukum. Makanya mereka ciptakan hukum, kitab hukum yang kita sebut dengan kitab Talmud. Itu kitab Talmud adalah kitab para rabi yang fungsinya untuk melindungi inti hukum, yaitu hukum Allah. Nah, makanya jangan heran ketika mereka susun hukum-hukum ini, kelewatan, saudara. Oh, Tuhan bilang jangan bekerja pada hari Sabat. Oke, bagaimana jangan bekerja pada hari Sabat? Kalau tidak kita menjadi pelanggar. Mereka tulis dalam Talmud. Jadi orang kalau keringatan hari Sabat, dia mau ambil sapu tangan dari kantong, jarak kantong ke atas ini agak jauh. Jadi ini disebut bekerja. Jadi apa yang mereka buat? Supaya tidak berkeringat pada hari Sabat, setiap kurang lebih 50 meter mereka dia bangun sinagog. Supaya kalau mereka pergi ibadah, tidak terlalu jauh, tidak berkeringat. Tapi, kalaupun masih berkeringat, kalau mereka usap kepala mereka, mengusap keringat mereka, itu jadi bekerja. Mereka ciptakan kain, dihubungkan di sini, maksudnya dikaitkan di sini, supaya mereka tinggal ambil begini kainnya langsung ditaruh langsung usap ke wajah mereka. Kalau dari kantong terlalu jauh dari sini. Makanya saya mau katakan, dasi yang kita sering pakai,
Itu sebenarnya sejarahnya hanya untuk usap keringat. Itu fungsi dasi. Tapi akhirnya jadi hiasan kan. Itu idenya dari orang Yahudi karena mereka mengikat hukum Allah itu dengan hukum Talmud. Makanya mengapa juga dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi waktu itu, murid-murid memetik gandum dan mereka bilang, "Mengapa murid-murid memetik gandum hari Sabat?" Bagi mereka itu bekerja karena kalau mereka petik gandum, mereka hancurkan gandum itu di tangan, baru keluarkan kulit-kulitnya, baru mereka makan gandumnya. Nah, waktu mereka lakukan itu, orang Farisi melihat ini pekerjaan. Makanya mereka bertanya, kenapa murid-murid memetik gandum pada hari Sabat? Jadi sebenarnya banyak di kitab Matius ini, saya mau katakan, hukum-hukum itu, aturan-aturan itu diperketat mulai dari zaman Ezra. Ketika mereka keluar dari Babel. Makanya di sini ketika dicatat, Ezra adalah seorang ahli kitab. Jangan heran dia yang memimpin kerohanian di zaman itu. Tapi bukan dia menyesatkan umat. Dia mau supaya umat itu lebih taat di dalam aturan-aturan Tuhan. Dan Ezra lakukan itu. Hanya masalahnya mungkin generasi sesudah Ezra, mereka lebih membentuk peraturan itu lebih sulit. Makanya sampai Yesus katakan, mengapa engkau membawa peraturan manusia? Membawa adat istiadatmu, ganti peraturan Tuhan. Itu Yesus ungkapkan kepada umat-umat waktu itu. Jadi mereka lebih-lebihkan, dan itu yang kita sebut dengan kitab Talmud. Nah, ada juga aturan yang disebut dengan aturan Mishnah. Aturan Mishnah itu adalah aturan yang dibentuk oleh rabi-rabi di saat itu, yang aturan verbal, tidak tertulis. Kalau aturan yang tertulis itu Talmud. Tapi kalau Mishnah itu aturan tidak tertulis. Tetapi orang Israel menjalankannya dengan setia. Bayangkan betapa ketat mereka lakukan waktu itu. Dan ide bagaimana supaya mereka lebih ketat di dalam peraturan, itu Ezra yang bawa, yang perkenalkan. Hanya mereka kelebihan. Makanya umat Tuhan yang saya kasihi, adalah baik kalau gereja itu beraturan. Sangat baik. Karena Tuhan senang. Tapi jangan buat aturan itu menjadi kesusahan bagimu. Jangan buat aturan menjadi satu kesusahan. Karena itu bukan jalan Tuhan. Tuhan mau kita menikmati aturan itu dengan cinta, dengan sukacita. Tuhan tidak pernah melarang orang Israel, imam-imam, para rabi, membentuk aturan-aturan. Dia tidak larang. Yang dia marah, mereka bentuk aturan, tapi mereka sendiri tidak jalankan. Mereka sendiri tidak mau ikuti itu. Tapi mereka susahkan umat dengan aturan-aturan mereka yang banyak itu. Nah, di sini kita lanjut dulu di dalam cerita ini. Ezra ini adalah mahir dalam kitab Musa, Taurat Musa yang berikan Tuhan Allah. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Perhatikan ungkapan ini. Mengapa raja mengikuti semua keinginan Ezra? Karena tangan Tuhan melindungi dia. Dalam kitab Nehemia juga hal yang sama yang terjadi. Mengapa raja sangat menghormati dan menghargai Nehemia? Jawabannya sama. Karena Nehemia itu ada bersama Tuhan. Yusuf, dalam cerita Yusuf, dia pun dihargai raja. Dia dihormati oleh raja. Karena kenapa? Karena kasih karunia Tuhan dalam catatan ada bersama Yusuf. Umat Tuhan yang saya kasihi. Saudara lihat upah orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara lihat upah orang yang di mana Tuhan bersama-sama dengan mereka. Raja akan sangat menghormati mereka.
Jadi sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan yang lalu. Sehubungan dengan cerita-cerita air bah, orang-orang mencari nama. Kisah Babel, orang-orang cari nama. Itu bukan kinerja kita. Itu bukan tujuan utama kita. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia, dan upah kedekatan kita adalah kita dihormati. Saudara mendapatkan penghargaan dari orang lain, bukan bagaimana saudara tahu menjilat, bahasa kasarnya. Bagaimana kita cari muka, supaya orang senang melihat kita. Bukan dari itu kita dihormati. Bukan dari itu kita dihargai. Kita dihargai dan dihormati tergantung dari keakraban kita dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin orang mencintai dan menghargai kita. Bayangkan dalam catatan ini, dicatat bahwa apa saja yang diingini Ezra, dikehendaki raja. Apa saja? Saya bertanya. Kenapa raja sampai ambil keputusan demikian? Karena raja pun berpikir, dan raja sudah lihat, orang seperti ini tidak mungkin dia akan minta hal-hal yang aneh. Betul tidak? Tidak mungkin. Raja sudah lihat karakter orang ini. Seandainya Ezra tidak takut Tuhan, otaknya tamak, apakah akan ada muncul kata, raja penuhi segala keinginan Ezra? Ada catatan begitu? Tidak mungkin, saudara. Kalau kita otaknya tamak, terus raja kasih begitu, orang tamak pasti dia bilang, raja, saya minta dong sebagian tahtamu. Pasti dia minta itu. Satu kali waktu saya ada di di KPA Cibodas, itu KPA itu orang-orang kelompok yang minta maaf untuk masalah pendidikan mereka menengah ke bawah, dan juga masalah ekonomi kehidupan mereka juga menengah ke bawah. Dan waktu saya menceritakan satu pengalaman dengan mereka, bahwa karena saya selalu mendidik mereka supaya jangan senang untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Walaupun kalian susah, jangan keluar kata-kata, minta dong saya, tolong saya kasih beras, tolong saya kasih duit. Saya bilang, jangan lakukan itu. Kalian susah tidak makan, berteriak sama Tuhan, masuk di kamar. Nanti Tuhan gerakkan hati orang untuk memberikan kepadamu. Tapi jangan mulutmu yang meminta kepada orang. Kamu akan dipandang remeh. Dan waktu saya ajarkan mereka itu, dan saya ceritakan satu kisah dalam hidup saya, di mana saya dipercayakan untuk melakukan apa saja ya, dan dipercayakan juga untuk dia suruh pernah saya mengalami juga hal di mana keuangan itu bisa saya ambil atau saya boleh minta apa saja. Dan waktu saya tanya kepada salah seorang ini, dia langsung bilang, wah pendeta, kalau saya ambil semua. Jangankan ditawarkan, saya akan tawarkan diri itu pendeta. Saudara bayangkan, demikian saya gambarkan di dalam kitab ini. Kalau Ezra berpikir seperti saudara saya tadi, dia dalam hal hatinya itu masih tamak ya, masih suka cari yang lebih. Kalau demikian, Ezra tidak akan dicatat seperti ini. Dia dikasih raja dan raja memenuhi segala apa yang diinginkan. Sebenarnya raja itu adalah orang bijak. Dia tahu kepada siapa dia beri. Demikian pelajaran bagi kita.
orang bisa merasakan kita itu bagaimana dan bagaimana kepercayaan yang akan dia berikan. Kalau dia tahu kita tamak, tidak mungkin dia akan berikan apa yang kita inginkan. Tidak mungkin. Karena dia tahu Ezra itu orang bijak, bijaksana. Dia tahu Ezra ini orang pintar, orang rohaniawan. Dia pun tahu hal-hal apa yang akan pasti diminta oleh Ezra. Makanya catatan ini jelas bahwa raja memberi dia segala yang diingininya. Segala. Dengan kata lain, kalau satu saat Ezra minta kerajaan, raja sudah pikir, berarti yang dia akan lakukan dengan kerajaan ini adalah satu hal yang besar. Dia tahu itu. Sama dengan Yusuf. Dipercayakan cincin Firaun dipindahkan ke Yusuf. Artinya, di dalam perintah Yusuf itu menjadi perintah Firaun. Mengapa raja-raja sebesar mereka bisa mempercayakan harta kerajaan itu kepada orang-orang ini? Itu karena sifat kerohanian mereka. Sifat kesalehan mereka itu meluap dan dapat dirasakan oleh orang sekitar. Saudara membangkitkan rasa percaya orang lain bukan dengan omong kosong. Membangkitkan rasa percaya orang lain bukan pintarnya saudara berkata-kata. Kalau membangkitkan percaya orang lain dengan pintarnya kita berkata-kata, kita katakan itu penjilat namanya. Membangkitkan percaya orang lain itu dihasilkan oleh pembawaan kita yang rohani. Itu dihasilkan oleh pembawaan kita dan cara berpikir kita yang saleh. Ada warna takut Tuhan di sana. Dan apa yang saudara bicarakan, yang saudara minta, itu bukan hal yang asal-asal saja. Tetapi orang lain pun dapat berpikir bahwa apa yang engkau usulkan, apa yang engkau minta, itu menyangkut masa panjang. Itu menyangkut masa depan. Itu menyangkut jangka panjang. Itu menyangkut kekekalan. Dan orang dapat menilai. Makanya di sini dicatat Ezra ini adalah seorang ahli Taurat, orang yang takut Tuhan dia. Malah dikatakan karena tangan Tuhan melindungi dia. Tangan Tuhan melindungi dia bukan secara harafiah kita terjemahkan ada tangan besar yang pagari dia. Nah kalau hanya Ezra sendiri yang Tuhan punya umat, ya bolehlah dia sendiri peluk Ezra kemana-mana. Tapi tidak demikian. Ungkapan Alkitab, tangan Tuhan melindungi dia. Dengan kata lain, karakter Allah ada dengan Ezra. Itu maksud tangan Tuhan melindungi. Saudara hidup atau menghidupkan karakter ilahi, di dalam catatan Alkitab itu memberikan pengertian tangan Tuhan melindungi. Makanya di dalam kitab Yehezkiel dicatat di sana bahwa segala ketetapan Tuhan, coba buka dengan saya. Di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 11. Pasal 20 ayat 11. Ada yang bisa baca? Mau baca? Silakan. Yehezkiel 20 ayat 11. Ayat 11 firman Tuhan. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Amin, terima kasih. Manusia yang melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang dalam bahasa Ibrani-nya Torah, yang diterjemahkan ke Indonesia Taurat, sebenarnya Taurat tidak usah diterjemahkan Taurat. Taurat cukup diterjemahkan peraturan. Jadi orang yang melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan Tuhan, dia katakan itu akan hidup. Bukankah Yesus adalah sumber hidup? Dan Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar hidup kamu mati. Jadi, aturan-aturan itu adalah aturan-aturan hidup yang menggambarkan Yesus itu sendiri. Jadi, bagaimana kita nyatakan Yesus hidup dalam kita, kita harus hidupkan aturan-aturan itu. Sehingga dengan aturan-aturan itu, kita hidup. Kalau bicara hidup di dalam Alkitab, itu menyangkut faktor kehidupan yang sempurna secara fisik, secara mental, secara rohani, dan juga secara sosial. Itu arti hidup di dalam pengertian Alkitab, bahasa aslinya. Jadi orang yang melakukan aturan-aturan Tuhan, dia sementara melakukan kehidupan. Dia sementara menghidupkan karakter Yesus. Dia sementara menyatakan bahwa Yesus hidup dengan dia. Sehingga dengan kehidupan itu dia terlindungi. Saudara bayangkan, Alkitab dalam kitab 1 Yohanes dia katakan, orang yang membenci itu adalah pembunuh. Saudara bayangkan kalau saudara membenci banyak orang. Saudara mau hidup enak itu? Saudara bayangkan kalau saudara itu seorang pesinah. Ambil suami orang, ambil istri orang, ambil anak orang. Apa saudara akan hidup, akan tentram? Apa saudara masuk di dalam kategori hidup? Di dalam pengertian Alkitab, di mana kategori hidup itu menyatakan bahwa engkau sehat secara fisik, sehat secara rohani, sehat secara mental, sehat secara sosial. Apakah kalau kita melakukan persinahan, ambil istri orang, ambil suami orang, ambil anak gadis orang, atau anak laki-laki orang, dan kita hidup dengan persinahan dengan mereka, apakah kita disebut hidup? Atau kita mencuri barang orang lain, apakah kita disebut hidup? Saudara lihat, kita tidak akan aman di sana. Yang ada kita dibenci nanti. Kita tidak disukai. Dan kehidupan kita itu terganggu. Dan kita tidak dapat disebutkan hidup. Saudara lihat. Makanya di dalam konteks ini, tangan Allah yang melindungi adalah tangan yang memberi hidup. Kalau saudara jujur, saudara akan hidup senang. Banyak perusahaan yang akan mencari orang yang jujur. Dan saudara akan menjadi manusia yang terpercaya. Tetangga-tetangga pun tidak akan ketakutan kalau saudara datang di rumah dia. Saudara bayangkan kalau saudara pergi ke rumah tetangga, dan tetangga itu ketakutan dengan kehadiran saudara. Tidak bebas dia mau ke dapur. Dia takut, jangan-jangan vas bunga saya nanti hilang. Saudara bayangkan kalau sampai begitu hidupnya. Atau kalau sudah saudara jalan-jalan ke dapur orang di taman belakang, ketakutan tetangga sudah, meningkat. Nanti bunga apa lagi dia mau ambil ini. Saudara bayangkan kalau hidup kita seperti itu. Apakah aman? Tapi kalau mereka tahu saudara itu jujur, orang yang rohani, berwibawa, dan juga takut Tuhan, dia akan rasa bebas dengan saudara. Malah sampai di kas uangnya pun dia akan minta tolong, saudara, tolong ambilkan uang saya di meja sana. Dengan berani dia akan lakukan itu. Karena kenapa? Dia tahu saudara itu orang jujur. Orang yang takut Tuhan. Demikian pernyataan raja ini, pernyataan Alkitab sehubungan dengan karakter raja ini kepada Ezra. Dan pernyataan Alkitab yang menyatakan tangan Tuhan yang melindungi. Jadi tangan Tuhan itu melindungi bukan secara harafiah kita terjemahkan. Tapi dengan firman yang kita hidupkan, itu sudah menyatakan tangan Allah melindungi. Kalau kita bijaksana, kita sehat cara berpikir, kita akan tahu makanan apa yang kita makan, kita akan tahu metabolisme, sehingga kita tidak akan sakit-sakitan.
Banyak orang makan sembrono, ya apa aja mau makan. Begitu sakit dia bilang, "Oh Tuhan, cobaan apa yang kau berikan kepadaku?" Sejak kapan Tuhan buat kamu sakit? Kamu yang makannya rakus, Tuhan yang dipersalahkan. Sudah lihat? Tangan Tuhan melindungi orang supaya tetap sehat. Artinya, ketika dia tahu hukum kesehatan, dia makan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, tidak minum-minum hal-hal yang membawa kematian, membawa penyakit. Kalau kita tahu makanan itu membawa penyakit, jangan kita konsumsi makanan itu. Kita tahu sesuatu yang akan kita masukkan ke mulut itu membawa penyakit, jangan kita konsumsi makanan itu. Minuman itu. Itu artinya tangan Tuhan yang melindungi. Karena engkau sementara menghidupkan kehidupan yang Tuhan tetapkan. Itu maksudnya. Dan itu yang menjadikan pun, raja pun sangat mempercayai Ezra. Saudara lihat. Demikian kehidupan kita. Dan dia di sana dia katakan ayat 7, berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Kenapa penanggalan-penanggalan ini diberikan? Karena ini membantu menjawab menjawab nubuatan Daniel tadi. Perhitungan 2300 petang dan pagi. Dihitung sejak perintah itu keluar. Dan sejak perintah itu keluar, catatan kitab Ezra menjadi fondasi. Sehubungan dengan masa pemerintahan Artasasta. Tepat pada tanggal 1 bulan itu. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara lihat, jadi ide utama, kesadaran yang pertama yang dilakukan, mereka menyadari bagaimana Tuhan murka kepada mereka, sehingga menyebabkan mereka harus dibuang ke tanah orang asing. Menjadi hamba di sana. Nama mereka diganti. Nama Daniel yang memberikan arti. Menyatakan siapa Allah mereka. Sekarang nama Daniel pun diganti menjadi nama orang Babel. Dewa-dewa Babel. Belsazar. Itu nama anak dewa. Orang Babel. Diganti nama mereka. Yang bagi orang Israel ini adalah menjijikkan. Tapi Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Dan ketika mereka menyadari hal ini, mereka ketika pulang dan mendapatkan kemerdekaan, mereka bertekad, dan salah satu tekad yang dicatat di dalam firman ini adalah tekadnya Ezra. Apa tekadnya? Meneliti Taurat Tuhan dan melakukan. Bukan hanya meneliti, dia melakukan. Bukan hanya melakukan, dia mengajarkan. Jadi dia teliti, hidupkan, dan ajarkan. Demikian saudara-saudara yang berjemaat. Kalau saudara mendengar satu pekabaran firman, jangan saudara hanya mengikuti pekabaran itu hanya mengenakan telinga saudara. Jangan kita buat khotbah itu atau pengajaran firman Tuhan itu sebagai entertainment. Dan saya juga di sini sebagai pengkhotbah, saya tidak mau menjadi seorang stand komedi yang hanya membuat saudara ketawa-ketawa sampai selesai. Banyak orang-orang yang menggunakan mimbar, dia menjadi stand komedi di sana. Firman Tuhan tidak demikian. Jadi, apa yang kita ajarkan, itu harus kita sudah hidupkan. Jadi kalau kita belajar, kita menerima firman itu, kita hidupkan, dan kita ajarkan ke orang lain. Jangan kita simpan. Nyatakan, ini yang benar, ini salah. Kita berani harus nyatakan itu. Tapi bukan menghakimi. Kalau menghakimi, kita langsung katakan, saudara bikin ini, mati.
berdosa, masuk neraka. Tidak demikian. Walaupun itu memang ada konsekuensinya, tapi konsekuensi hukuman itu biarlah Tuhan yang tentukan. Tapi yang tugas kita adalah memberitahukan yang benar dari yang salah. Itu yang kita lakukan. Tekad ini harus ada. Karena demikian Ezra dalam catatan firman Tuhan ini, dia punya tekad. Jadi saudara, kalau kita menjadi Kristen, kita harus punya tekad. Tidak ada orang Kristen tidak punya tujuan, tidak punya tekad. Kalau dia tidak punya tekad, ini orang Kristen KTP namanya. Hanya untung nama di KTP ada tulis James Situmorang. Agama apa? Kristen. Hanya sampai di KTP doang. Tapi tujuan hidup saya sendiri nggak ada. Ngapain jadi Kristen demikian? Harus punya tekad. Tekad satu, saya punya tekad. Apa tekadmu? Saya ingin menjadi seperti Kristus. Makanya dari kata Kristen yang artinya pengikut Kristus. Arti Kristen kan pengikut Kristus. Saudara jadi Kristen dan saudara sendiri tidak tahu mau ikut Kristus atau bagaimana, saudara bukan Kristen, hanya mulut dan KTP yang bilang saudara itu Kristen. Kalau menjadi seorang Kristen, dia harus punya tekad. Saya harus seperti Kristus. Karena Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Kalau menjadi pengikut Kristus, tidak ada sesuatu yang tidak sama. Menjadi pengikut Kristus dalam hal karakter itu harus sama dengan Kristus yang memiliki karakter. Kalau Yesus pengampun, saudara harus menjadi seorang pengampun. Kalau Yesus penuh pengorbanan diri, mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, saudara pun harus hidup seperti Kristus yang mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Sekalipun saudara rugi, tapi orang lain untung. Tidak ada orang pengikut Kristus mengutamakan keuntungannya sendiri di atas kerugian orang lain. Tidak ada itu. Seorang Kristen sejati adalah rugi di atas keuntungan orang lain. Beda ya? Itu yang disebut dengan roh pengorbanan Kristus. Kristus kerugiannya banyak. Dia memiliki alam semesta. Tahtanya tidak ada yang bisa duduk di tahta itu. Tapi dia turun dari tahta itu dan menjadi serupa dan lebih hina dari kita. Lahir di kandang hewan. Bethlehem. Karena apa? Karena dia ingin berkorban untuk saudara dan saya. Jadi kita menjadi Kristen bukan hanya sekedar katakan, oke, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Dalam hal apa engkau katakan itu? Itu menjadi tantangan. Itu yang menjadi tekad kita sebenarnya. Jadi sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki tekad utama. Tekad untuk menjadi seperti Kristus. Berkata-kata seperti Yesus. Bukan berkata-kata seperti pencemooh. Dan bukan hanya menjadi seperti Yesus, tetapi juga kita mengajarkan orang lain supaya mampu menjadi seperti Yesus. Kita mendorong dan membantu orang lain untuk boleh mampu menjadi seperti Kristus. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta di dalam ayat 11 sampai 12. Surat ini diturunkan. Semua apa yang dibutuhkan disiapkan. Dan saudara,
perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan Ezra itu diberikan. Malah dia itu dikawal. Di dalam ayat 27, saudara perhatikan di sana. Ada satu ungkapan yang diungkapkan. Dikatakan di situ, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Perhatikan ungkapan Ezra ini ya. Dia melihat bahwa semua keamanan, semua kebaikan-kebaikan yang dia peroleh, dia tidak memuji raja itu. Wah, hebat sekali raja ini. Wah, baik sekali raja ini. Tapi apa yang dia katakan? Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja. Perhatikan ini baik-baik. Ini sebenarnya sederhana, tapi kita perlu untuk lebih memperhatikan setiap ungkapan ini. Di sini kita diajarkan kalau saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan, terberkati dengan kebaikan-kebaikan orang, terberkati dengan hal-hal yang mulia, ingat, jangan muliakan manusia itu. Muliakan Tuhan yang sama dengan pernyataan doa Ezra. Hati raja digerakkan Tuhan sehingga dia baik. Kalau saudara dengar khotbah, jangan katakan, hebat ini pendeta James ini. Wah, mantap dia. Saudara, dalam catatan sorga, saudara itu berdosa. Karena kita sementara memuliakan manusia. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami, yang sudah memberikan peringatan, sudah memberikan pengajaran yang mulia melalui pendeta itu. Itu baru benar. Jadi saudara tidak memandang seorang yang membawakan firman, tapi saudara memandang apa yang dilakukan Tuhan. Kalau kita mendapatkan satu kebaikan, seringkali kita lakukan itu mungkin di jemaat-jemaat saudara tanpa disadari. Ada orang sumbang kursi, sumbang apalagi ya, mungkin sumbang sesuatu untuk jemaat saudara. Suka sekali secara alami kita bangga-banggakan penyumbang itu. Wah, hebat. Terima kasih. Bapak A, Ibu B sudah menyumbang. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Dan ulang-ulang mereka angkat-angkat orang ini. Walaupun orang ini nggak sombong, jadi sombong, saudara buat. Karena terlalu dipuji-puji. Mungkin dia tadinya, janganlah bilang nama saya. Banyak orang saya tahu rendah hati. Di mana-mana saya sering temukan orang suka menyumbang dan mereka sangat rendah hati. Tolong pendeta, jangan sebutkan nama kami. Saya suka dengan orang-orang seperti ini. Makanya kalau mereka ungkapkan seperti itu, tanpa mereka ungkapkan, memang saya tidak akan pernah memulia-muliakan mereka. Tidak mau. Karena kita sementara membangkitkan kesombongan mereka. Ingat, dasar manusia kita sombong. Jadi ketika mereka rendah hati, tolong pendeta jangan. Hargai itu. Tadinya mereka berniat tidak menjadi sombong, tapi jadi sombong karena ungkapan saudara. Makanya tidak heran kalau kitab Lukas juga mencatat, itu yang sudah pernah kita bahas, bahwa
orang yang suka memuji, itu pun salah. Coba saudara baca itu dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-6, ini masalah celaka. Pasal 6 ayat 26. Ada bisa bacakan? Lukas 6 ayat 26. Oke, saya bacakan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Mengapa celaka orang yang memuji? Itu yang saya katakan tadi. Yang tadinya niatnya tidak ada menjadi sombong, tapi jadi sombong karena pujian. Makanya di sini lihat, yang dipuja, yang dipuji adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Saya sering ada orang-orang yang suka melibatkan diri dalam pelayanan. Dan mereka katakan, pendeta, ini ada sedikit bantuan untuk pelayanan pendeta. Saya suka balas kepada mereka demikian. Saya yang sering katakan, terima kasih sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk pelayanan. Saya tidak mau memuji dia, tapi saya menyatakan setiap siapapun datang kepada saya dan memberikan bantuan pelayanan, saya selalu katakan itu. Supaya mereka pun sadari bahwa semua pendapatan ataupun penghargaan, kehormatan yang mereka peroleh bukan karena mereka. Tapi saya ingin supaya orang-orang ini mengetahui bahwa mereka itu adalah alat-alat Tuhan di dalam pelayanan juga. Dan saya suka lakukan itu. Itu cara menghargai orang-orang demikian. Karena banyak orang-orang baik yang suka melayani. Tapi mereka tidak dapat melayani secara fisik mereka karena mereka mungkin sibuk bekerja atau ada aktivitas lain. Tetapi dengan sedikit bantuan yang mereka lakukan, itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan itu juga melatih kita sebagai seorang pendeta, pelayan Tuhan, atau apapun kita. Supaya tidak berlaku tamak. Kita tahu semua itu adalah untuk pekerjaan dan kita arahkan di dalam hal yang baik. Kalau kita pun tidak jujur, kita sementara melawan Tuhan. Kita sementara mencela Dia. Umat Tuhan yang saya kasihi. Kelihatan baik untuk memuji orang. Tetapi yang lebih baik adalah memuji Tuhan. Katakan bahwa apa yang mereka punya, apa yang saya terima, itu hasil kerja Allah. Dan kembalikan kepada Allah. Makanya ungkapan ini tepat. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja. Mereka tahu raja menjadi baik karena gerakan Tuhan kepada mereka. Banyak orang jadi baik, itu pun karena saya percaya gerakan Tuhan di hati mereka. Amin. Mereka mau terlibat dalam pelayanan, itu karena gerakan hati. Gerakan Tuhan dalam hati mereka. Saya sering kunjungi jemaat bawa air minum, air putih. Pendeta minum dulu. Itu
Itu gerakan. Dengan kata lain, ketika kita melihat itu, kita harus memberkati orang itu. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan bukan berdasarkan dianya, tapi apa yang dia lakukan itu karena gerakan Roh Kudus dalam hatinya. Yang direspon. Ada Roh Kudus sudah gerakan, tapi dasar pelit, dengan air nggak mau dikeluarkan. Ini beda ceritanya. Dasar dia pelit, dia tidak mau keluarkan apa-apa. Air minum pun tidak mau dikeluarkan. Sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja. Jadi ada orang dia respon dengan dorongan Roh Kudus dalam hati. Ada orang enggak. Kita nggak boleh menghakimi orang sejauh, tapi dengan hal ini kita harus mengerti, setiap kebaikan yang datang, itu bukan hasilnya, itu bukan dirinya, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang direspon, sehingga dia melakukan kebaikan. Makanya kita kalau menerima kebaikan orang, kita harus memberkati orang itu. Saudara perlu mendoakan mereka. Mungkin saudara dengan basa-basi katakan, terima kasih ya, diberkatilah kamu. Itu sudah bagus. Tidak hanya sampai tutup terima kasih ya. Mungkin kita orang Kristen perlu kita latih ya. Setiap kebaikan yang kita peroleh, terima kasih Tuhan memberkati ya. Kembalikan berkat itu untuk mereka. Tuhan, karena ungkapan kita adalah doa. Ingat baik-baik. Setiap ungkapan kita doa. Masuk WA yang baik, balas. Terima kasih, puji nama Tuhan. Diberkatilah kamu. Apapun yang kita dapat terima, jangan lupa untuk kembalikan berkat. Berkati mereka. Kalaupun kita punya kesempatan untuk mendoakan mereka secara formal, doakan mereka. Tapi pun kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk mendoakan mereka secara formal, diberkatilah mereka. Demikian anak-anak Tuhan. Demikian agama Kristen. Agama Kristus itu. Di dalam cara pandang kitab Ezra pasal 7 yang boleh saya paparkan. Dia lanjut di sana. Ia menggerakkan hati raja sehingga yang menyamaratakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Lihat. Ezra memandang kebaikan-kebaikan itu adalah hasil kerja Tuhan kepada orang lain. Dia memandang kebaikan yang dia peroleh adalah hasil kerja Tuhan ke hati raja. Dan dia tidak melihat raja itu. Objeknya bukan raja, tetapi objeknya adalah Tuhan. Amin. Kalau kita terberkati mendengar khotbah, wah pendeta James khotbah bagus sekali. Jangan saudara bilang, wah ini pendeta James ini memang nomor 1 dia. Oh memang saudara, sementara kita lakukan itu, kita sementara mengkhianati Tuhan. Berdoa dalam hati dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau telah menitipkan firman-Mu melalui hamba-Mu itu, sehingga aku dapat mengerti. Bukan sedikit manusia, bukan sedikit orang Kristen dalam tanda kutip, menggantungkan imannya kepada pendeta, kepada pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, yang dia anggap ini orang hebat, dia gantungkan hidupnya kepada mereka. Ketika orang ini atau pengajar atau pendeta ini jatuh, mereka pun turut jatuh bersama-sama. Menjadi pendosa. Menceritakan kejelekan pendeta itu karena dia sudah benci. Kenapa sih pendeta itu jadi begini? Kenapa menjadi begitu? Akhirnya dia cerita sana-sini. Tanpa dia sadari, dia sudah menjadi apa? Menjadi seorang pendosa. Ikut berdosa dengan orang yang dia muliakan. Dengan manusia yang dia muliakan. Makanya Tuhan tidak inginkan itu. Setiap pelajaran yang baik, setiap karunia yang baik, setiap kebaikan-kebaikan yang saudara terima, jadikan Tuhan sebagai objek.
Semua itu datang dari Tuhan. Dan memujilah bagi Dia, terpujilah nama Dia. Angkat Dia. Jadikan Dia yang terutama dalam hidup. Demikian pelajaran Ezra pasal 7 ini. Yang boleh kita petik dalam setiap pengajaran-pengajaran. Yang boleh membawa hidup kita menjadi seorang Kristen sejati. Pengikut Kristus. Menghidupkan yang memiliki tekad untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, tambahan, saya persilakan sebelum kita datang kepada doa syafaat. Silakan. Amin. Terima kasih, Kamia. Ada pertanyaan? Selamat malam, Sanggahan? Pendeta. Malam, Kamia. Silakan, Kamia. Enggak, Pendeta, saya agak tersentak juga ya yang terakhir Pendeta utarakan. Kayak tadi misalnya gini, kita bertamu ke rumah orang atau orang bertamu ke rumah kita. Misalnya ini contoh aja, misalnya kita nggak disuguhin minum atau kita tidak menyuguhkan minum, itu sebenarnya bukan karena mereka pelit gitu ya Pendeta, tapi karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri mereka atau di dalam diri kita. Itu gimana Pendeta uraian ininya? Saya soalnya saya di situ sempat sempat saya diem. Oh gitu. Jadi misalnya kita bilang, ih dia tuh orangnya pelit. Oh berarti belum tentu dia pelit gitu. Karena Iya. Roh Kudus tidak bekerja pada diri dia atau kita gitu ya Pendeta ya. Dia tidak merespon. Hmm. Merespon atas dorongan Roh Kudus untuk melakukan kebaikan itu. Hmm. Karena sebenarnya dia Jadi tahu itu berbuat baik. jadi kalau misalnya kita memberi atau orang itu memberi ya karena sensitif itu sensitif. Sensitivitas. Iya, benar. Sensitivitas aja yang kurang. Kadang-kadang memang bukan karena dia pelit. Iya. Sensitivitas itu yang untuk melakukan kebaikan itu kurang dalam hidupnya. Sensitif itu karena gini, gimana sih kita tahu Roh Kudus itu bekerja di diri kita sensitif gitu. Sedangkan kita juga nggak sadar gitu kan Pendeta, kita misalnya kita memberi atau orang itu memberi, tapi mereka kan kita melakukan apa sih kok sampai Roh Kudus itu sampai kita tuh sensitif gitu seperti itu gitu Pendeta. Jadi dengan kata lain, semua kebaikan yang kita belajar kan seperti bayi. Bayi tadinya tidak tahu apa-apa. Betul kan? Dia sehubungan dengan pertumbuhannya, dia berkembang di dalam pikiran otaknya dan berkembang dalam pengetahuan. Semakin besar pengetahuan itu akan lebih sempurna dalam pengertiannya. Nah, sebenarnya dari anak-anak kita sudah ada pengetahuan-pengetahuan kebaikan. Jadi semua doktrin yang berhubungan dengan kebenaran, kebaikan, itu kita pelajari seumur hidup. Dan itu sebenarnya penunjang untuk di mana roh dapat bekerja. Jadi, makanya Yakobus katakan, apabila kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Tahu melakukan kebaikan dan tidak lakukan, itu berdosa. Lain cerita kalau kita tidak tahu. Contohnya, saya dari kecil, yang saya tahu mencuri itu baik. Contoh ya. Itu tidak diperhitungkan. Tuhan akan perhitungkan sesuai dengan pengetahuannya. Atau di budaya kami, ada budaya-budaya yang tidak boleh menyuguhkan air. Karena pasti tamunya nggak minum. Karena mereka pikir mungkin beracun atau apa ya. Sampai tidak ada. Nah, untuk hal-hal itu tidak ada gerakan Roh Kudus di situ. Karena kondisi budaya mereka. Tetapi ketika masuk di dalam kondisi atau keadaan di mana kebaikan itu diperhitungkan,
di situ Roh Kudus akan bekerja. Makanya setiap kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, seringkali kayak tadi Kamia bilang, tersentak. Ingat, itu gerakan Tuhan di dalam jiwa. Untuk menyatakan, ini, jadi seperti kita diingatkan. Dan kita harus respon. Makanya untuk mengetahui, ini Roh Kudus bergerak atau tidak, mudah kita mau tahu itu. Kita tahu yang kita lakukan itu untuk kebaikan orang. Kalau kita tahu kita lakukan itu untuk kebaikan dan keuntungan orang lain, untuk kebaikan dan keuntungan orang lain, kita tahu kita melakukan itu dan bisa kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, sebenarnya waktu kita melakukan kan ada dorongan hati nurani kan? Buat aja itu baik kok. Ada kan dorongan-dorongan begitu. Iya. Saya senang untuk buat ini loh. Saya suka sekali memberi. Saya suka sekali menolong. Atau kadang-kadang kita waktu di meja makan nih, mau makan, terus hati nurani bilang, kasih orang duluan aja. Ngapain juga mau ambil buru-buru makanan. Kadang-kadang itu dorongan Roh Kudus. Kita respon aja, karena itu benar. Ngapain kita mau lebih Tanpa dahulu? kita sadar ya Pendeta ya. Tanpa kita sadar, pekerjaan itu bekerja dalam jiwa kita. Karena memang pada kenyataan kealamian manusia, itu yang digambarkan di dalam Galatia pasal 5, di mana kedagingan manusia itu, dia itu cinta diri, penyembah berhala, cabul, perzinahan, dan segala macam dosa. Itu alami kita. Nah, Roma pasal 3 ayat 10 dia katakan tidak ada seorang pun yang benar, satupun tidak. Jadi, kalau ada sesuatu yang benar kita lakukan, kita harus tahu itu sebenarnya dorongan Roh Kudus. Jadi semakin banyak pengetahuan kebenaran yang kita pelajari, semakin mudah Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita. Makanya kita orang Kristen harus lebih banyak belajar. Banyak mencari kebenaran, pengetahuan mengenai kebenaran. Supaya Roh Kudus lebih kuat meyakinkan kita, sehingga kekuatan yang meyakinkan itu mendorong keinginan kita untuk melakukan. Sehingga apa yang kita akan lakukan, itu hasil dorongan Roh Kudus. Dan kita dibenarkan bukan oleh karena apa yang kita lakukan, tapi kita dibenarkan karena kita respon terhadap Roh Kudus itu. Itu bentuknya. Makanya pembenaran Kristen berbeda dengan pembenaran non-Kristen. Kalau non-Kristen melakukan kebenaran berdasarkan kehendak hatinya. Tapi kalau Kristen melakukan kebenaran berdasarkan kehendak roh yang ada di dalam dia. Yang mendorong dia, mengesankan hatinya untuk melakukannya. Makanya tidak heran dalam kitab Ibrani pasal 4. Coba tolong baca dengan saya. Ibrani pasal 4. Ini bagus ini kami ya. Ibrani pasal 4. Ada bahasa seperti ini. Coba tolong bacakan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Coba tolong baca. Ya. Pas saya lagi buka ayat ke-7 nih. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan. Terima kasih. Hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Saya mau tanya, apakah kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang dimaksudkan ayat ini, itu yang disebut dengan suara hati nurani yang datang dari Tuhan. Harusnya bisa ya Pendeta kalau kita sensitif ya. Oh iya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, benar itu. Makanya yang kita latih dalam kekristenan adalah sensitivitas terhadap suara Tuhan. Tahu ini benar, tahu ini salah. Makanya perhatikan di dalam kitab Wahyu, orang-orang terakhir ini, jemaat terakhir Laodikia,
Kenapa Tuhan bilang beli daripada aku pelumas? Pelumas mata, supaya kamu dapat melihat. Karena jemaat ini adalah jemaat yang buta akan kebenaran. Jemaat terakhir ini yang menanti kedatangan Tuhan, buta terhadap kebenaran, artinya sensitivitas terhadap panggilan, terhadap hal-hal yang benar, itu buta mereka. Makanya Tuhan bilang, beli daripada aku pelumas. Artinya, banyak berdoa dan minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita melihat antara yang baik, yang benar, dari yang salah. Kalau saya terjemahkan dalam hal yang lain seperti bahasa Kak-Mia, minta sensitivitas Roh Kudus. Saya ingat dulu ada seorang pendeta saya, dia bilang sama saya, waktu saya diurapi menjadi jadi penatua, jadi ketua jemaat, dia bilang, James, kamu itu diurapi supaya kamu memiliki sensitivitas terhadap dosa. Harus dilatih itu sensi itu ya. Dia bilang, sensi itu harus ada. Dan artinya dia katakan, kita perlu kepekaan terhadap dosa. Peka. Kalau dosen saya dulu, dia suka berdoa dan dia suka ajak kita doa subuh, doa tengah malam. Dan di dalam doa itu saya selalu ingat, kalau dia berdoa, ada muncul kata-kata ini. Tuhan, berikanlah kepada kami kepekaan terhadap Roh-Mu untuk mengetahui antara yang benar dari yang salah. Selalu ada kata itu. Dan saya terinspirasi dengan doanya seperti itu. Makanya saya juga suka berdoa untuk minta hal yang sama. Karena takutnya kita sudah buta terhadap kebenaran, sehingga kesalahan kita anggap benar. Kalau sampai kita buta terhadap kebenaran, kita akan tiba pada titik di mana kesalahan akan kita anggap benar. Kalau kesalahan sudah kita anggap benar, di situ kita akan menolak setiap amaran. Kalau kita sudah menolak setiap amaran, itu menandakan kita sudah membendung hati kita dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita sudah membendung hati kita dari pekerjaan Roh Kudus, ini yang Yesus katakan. Engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, Yesus lanjutkan, itu dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi, dasarnya karena kepekaan kita sudah tidak ada. Dosa sudah kita anggap benar. Bukan lagi dosa. Kesalahan sudah anggap benar. Bukan kesalahan. Dan itu yang paling berbahaya. Makanya orang yang keras kepala, sebenarnya mereka sementara membendung hati mereka. Karena Kristen, orang-orang pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang terbuka hati, yang luas, senang mendengar pekabaran, senang mendengar nasihat, amaran, dan senang untuk menghidupkannya. Senang untuk mengadakan perubahan. Tidak pernah malu dengan perubahan yang baru. Meninggalkan satu hal yang jahat di belakang. Tidak malu, mereka akan rendah hati, maju langkah demi langkah, untuk mencapai karakter seperti Kristus. Sebenarnya demikian orang Kristen dipanggil. Terima kasih kami ya. Amin, Pendeta. Terima kasih. Semoga Pendeta. bisa dimengerti ya. Mengerti, Pendeta. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bebal ya, Pendeta. Amin, amin. Baik, ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Pak Pendeta. Nah, silakan Pak Gibson. Pertama-tama kita aplaus dulu buat undangan saya, Ibu Marta Linda Munte, yang selamat datang Ibu Marta. Pertama sekali baru hadir bersama dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan malu-malu ya Inang, mau bertanya, silakan mau bertanya ya Inang. Amin. Di sini kita bebas. Oke. Pertanyaan saya begini Pak Pendeta.
Seiring dengan khotbah terakhir atau pertanyaan Kak Mia tadi, ketika kita hadir di rumah seseorang, terus kita disuguhi minuman atau makanan, apakah kita perlu harus, mungkin orang tuan rumah menyuguhkan silakan makan, silakan minum gitu. Beliau tidak perlu berdoa dulu. Terus kita, apakah kita sok rohani bilang gini, kita doakan dulu baru makan dan minum, gimana gitu kira-kira Pak Pendeta? Terima kasih Pak Gibson. Tadi saya sudah ungkapkan, kalau kita tidak dapat lakukan secara formal, doa secara formal, dengan kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata dan berdoa, itu namanya formal. Kalau tidak kita dapat lakukan secara formal, kita dapat lakukan secara non-formal. Dengan kata lain kita katakan, terima kasih Tuhan memberkatimu. Itu namanya non-formal. Tetapi doa itu sudah naik. Itu doa. Memberkati orang itu doa. Makanya orang Israel diajarkan untuk setiap bertemu dengan orang katakan apa? Shalom. Apa artinya? Damai sejahtera besertamu. Jadi itu adalah doa. Makanya Yesus ajarkan kepada murid-murid, apabila kamu masuk rumah dan mereka tidak menerimamu, berkat itu tidak ada dengan mereka. Tapi kalau mereka menerimamu, berkati mereka. Ungkapkan shalom. Sudah bayangkan. Itu Yesus ajarkan kepada murid-murid waktu itu. Kalau mereka mengusirmu, upah mereka sudah ada. Jadi, waktu Yesus ungkapkan itu, dia sementara mengungkapkan untuk di mana kata-kata itu sebagai doa. Salam sejahtera bagimu. Shalom. Damai sejahtera itu bagimu. Shalom. Jadi, memberkati memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Jadi kalau mereka suguhkan minuman, kalau memang kita tidak dapat lakukan secara formal, lakukan saja secara informal. Shalom atau Tuhan memberkatimu. Apalagi kalau kita ke rumah mungkin saudara-saudara kita yang non-Kristen ya. Mereka suguhkan. Tidak mungkin kita ajak berdoa dengan cara kita. Kita boleh katakan, Tuhan memberkatimu ya. Terima kasih banyak. Jadi demikian cara kita berinteraksi, tapi jangan pernah lepas dari doa untuk mereka. Mungkin itu Pak Gibson yang bisa saya pahami. Terus kalau gini Pak Pendeta, kita bertamu kepada rumah, mungkin ke rumah seseorang yang belum kita kenal, rupanya beliau memberikan tadi minuman. Kita merasa curiga untuk meminum air minumnya. Ya, yang namanya terkadang kan mau gitu ya, kita curiga mereka membuat sesuatu di dalam katakanlah racun bahasa kasarnya gitu. Terus karena kita curiga, kita nggak minum minuman yang disuguhkannya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kalau saya mau datang di dalam prinsip Alkitab, orang Kristen itu tidak ada curiga. Prinsip kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kalau kita sampai tidak minum, kita tidak percaya, kita tidak punya kasih. Jadi, saya pernah alami itu, Pak Gibson. Satu kali saya tahu, mungkin orang-orang ini benci saya. Dan mereka tidak suka dengan saya. Dan mereka selalu memberikan makanan kepada saya. Makanan khusus. Hati saya berdebar. Minta ampun. Ketakutannya bergejolak dalam hidup saya. Tapi saya lihat raut wajah mereka itu baik sekali, tersenyum. Dan saya ingat ada teman saya di Manado, pendeta, sudah meninggal. Dia meninggal keracunan, saudara.
Seorang anak memberikan racun di air minumnya dan dia mengalami penurunan berat badan sampai meninggal. Dan sudah banyak orang meninggal. Dan saya teringat, ketika saya mengingat semua itu, saya hanya berpikir satu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Allah itu adalah kasih. Jadi saya meletakkan semua hidup saya kepada Allah yang pengasih. Akhirnya saya mencabut rasa curiga. Jadi saya hanya berharap dengan Tuhan. Saya berpikir kalaupun saya mau mati dengan racun, dan Tuhan izinkan, yang penting saya selamat. Artinya Tuhan dengan saya. Saya tidak lagi menaruh curiga kepada orang, sekalipun mereka ingin membunuh saya mungkin. Tapi saya belajar untuk meletakkan pengharapan saya sama Yesus. Ya, kalau mereka mau bunuh dengan cara racun, puji Tuhan, saudara mati, bangkit, lihat Yesus, iya kan? Lebih cepat. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, racun apapun mereka berikan tidak akan mempan dalam hidup kita. Dan banyak kesaksian para misioneri, pendeta-pendeta yang mengalami keracunan hebat, dan mereka akhirnya bisa terlepas. Saya pikir itu karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan belum izinkan mereka. Tuhan tetap hidupkan mereka, karena Tuhan melihat kesungguh-sungguhan hati. Jadi kalau bagi saya, untuk hal itu, Pak Gibson, lebih bagus, bagi saya ya, lebih bagus dicabut. Jangan kita tanamkan roh curiga, karena roh curiga itu bukan warna kasih. Itu bukan warna Yesus. Karena Yesus sendiri tanpa curiga, walaupun dia tahu manusia akan membunuh dia, tanpa curiga apapun, dia tetap melayani manusia. Makanya kepastian-kepastian yang besar yang Yesus buat sehubungan dengan murid-muridnya dalam pekerjaan, sampai dia katakan, racun ular berbisa pun tidak akan tidak akan mempan kepada hidup kalau kita dengan Tuhan. Tapi pun kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti punya rencana yang besar. Kalau bagi saya, kalau dengan cara itu orang itu diselamatkan, ya kenapa tidak? Tapi kalau kita lihat dan Tuhan tahu cara itu tidak menyelamatkan orang yang meracuni, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi. Cuma kalau kembali kepada Alkitab, itu yang bisa saya jawab, Pak Gibson. Bahwa kasih itu percaya segala sesuatu, tanpa menaruh curiga kepada saudaramu. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Terima kasih Pak Gibson, semoga bisa bermanfaat ya. Makanya itulah tugas kita, banyak berdoa supaya Tuhan hindari kita dari hal-hal demikian. Tuhan hindari. Kita berdoa untuk itu, jangan sampai itu jadi. Pun kalau itu jadi, tidak ada pengaruh dengan keselamatan. Jangan itu karena hal itu mengurangi iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan. Tetap kita tahu semua Tuhan yang kehidupan kita sudah diatur Tuhan ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Itu yang bisa saya mengerti Pak Gibson. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Pendeta, masih ada waktu enggak? Masih boleh, silakan Pak John. Ya. Pak Dokter. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Puji Tuhan bisa ketemu lagi kita malam hari ini. Amin. Jadi begini, saya sudah dengar semua khotbah Pak Pendeta tadi. Tadi baru saya kan tadi pergi menghadiri ulang tahun saudara saya yang umur 80 tahun. Ya, saudara dari istri saya sebenarnya. Kami keundang saya ke sana. Pada waktu mau makan, ya,
Saya antre kan, nggak ada banyak orang kan, saya antre bakalan aja sesuai dengan itu. Tapi ada tiba-tiba ada satu saudara saya wanita perempuan, dia bilang begini, ah keluar juga dari antrean nanti saya ambil makanannya. Jadi saya bilang biar aja antre nggak apa-apa, sudah jangan terlalu lama banyak orang. Nanti kamu capek apa karena dia lihat saya udah tua atau apa, jadi dia kasihan juga ini. Terus akhirnya saya duduk aja di meja kecil gitu, dia ambil semua, dia ambil makanannya apa yang itu. Tapi saya langsung bilang begini, setelah itu saya berkata, terima kasih ya, udah tolong saya ambilkan makanan ini. Tapi saya lupa mengatakan puji Tuhan, kau sudah menolong saya. Apakah itu salah Pak Pendeta? Karena tadi Pak Pendeta bilang, apakah hanya cukup dengan terima kasih saya sebutkan, atau saya mesti tambahkan? Saya lupa tambahkan begini sebenarnya. Saya mesti katakan bahwa terima kasih Tuhan memberkati karena engkau sudah menolong saya memberikan makanan ini ke saya, mengantar makanan ini. Itu pendapatnya bagaimana? Saya kira itu nggak perlu dijawab atau bagaimana, itu pendapat saya. Tapi ada yang satu yang saya lihat di sini bahwa kita orang-orang Kristen ya, terutama orang-orang yang dari Manado ini ya, katakan dari Manado. Kita kalau datang ke rumah saudara atau apa, saudara jauh, saudara dekat itu, selalu tuh diajak makan. Saya juga bingung. Apakah dia jam makannya atau dia jam sore atau mereka pas antara jam 10, ayo makan dong. Jadi semuanya itu, saya juga bingung. Saya baru makan, saya bilang. Tapi, aduh, kamu nggak menghargai kita ini. Kalau udah diajak makan tuh nggak menghargai kita ini. Gimana katanya gitu. Nah, jadi saya sebenarnya serba salah kalau begitu. Jadi saya kesimpulan, memang saya benar-benar bersyukur waktu Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa kita harus berterima kasih dan selalu memuji nama Tuhan. Nah, itu mendapat pelajaran yang pertama di malam hari ini buat saya itu. Jadi jangan tidak cukup dengan terima kasih saja, tapi puji Tuhan, kau sudah menolong saya membawakan makanan ini. Itu aja saya punya ini, bukan pertanyaan sebenarnya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Dokter. Jadi maksud itu tadi yang saya angkat dari apa yang Ezra praktekkan, dan memang itu juga saya sudah sering praktekkan. Saya suka bilang Tuhan berkati ya. Walaupun itu hanya kelihatannya itu informal, tapi itu sebagai doa. Sebenarnya itu hanya sebagai satu warna yang boleh diperkenalkan lewat firman tadi, firman Tuhan di kitab Esra pasal 7 itu, di mana kita orang Kristen atau pengikut Kristus harus lebih setingkat lebih tinggi dalam hal kita bersosial. Makanya selalu ditandai kita itu penuh dengan doa. Jadi selain ada ucapan syukur, itu kan terima kasih itu ucapan syukur. Waktu kita bilang terima kasih, kita langsung sambut juga dengan Tuhan memberkati ya. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana dan singkat, tapi itu punya makna yang besar untuk mereka. Kalau memang belum kebiasaan ya mungkin kita boleh latih dari awal. Kita latih pertama. Waktu terima, puji Tuhan, terima kasih ya, Tuhan berkati. Gitu kan? Kita hanya ngomong aja, tapi itu berkesan sekali. Kadang-kadang saya kalau naik angkot, saya suka hormati mereka. Halo, selamat siang semua. Dan mereka pernah sempat kaget juga, tapi ada ibu-ibu yang pada umumnya yang sudah tua, mereka saya lihat budaya lama orang Indonesia itu masih matang ya dalam pikiran. Jadi mereka senang sekali kalau dihargai seperti itu. Kecuali yang generasi baru, kalau kita buat kayak gitu mereka rasa aneh gitu kan. Tapi kalau orang-orang tua pada umumnya mereka sangat senang dan mereka sambut, walaupun mereka gunakan mungkin kalau saudara-saudara kita di sebelah menggunakan bahasa mereka, tapi kita juga tidak luput dengan berkat yang kita harus bagikan. Makasih Tuhan berkati ya. Jadi ya setidaknya itu yang perlu kita, itulah warna kita, warna kekristenan.
Ya. Ya, terima kasih Pak John. Pak Ya, Dokter. terus ada satu lagi nih Pak Pendeta mengenai minuman yang disuguhkan. Jadi pengalaman saya begini, pernah saya kenal orangnya baru sekali 2 kali gitu, belum kenal akrab. Ya, jadi datang ke rumah, terus saya sodorkan minuman. Saya nggak tanya mau minum apa, Saya katakan ini saya siap ada minuman ini, tolong minumlah ini. Tapi itu minum saya kasih dengan botol kemasan. Saya begitu kalau orang baru yang saya takutnya dia curiga atau apa. Jadi saya kasih dengan botol kemasan yang masih tutup. Jadi saya bilang begini, mau dibuka sendiri apa mau saya buka di depan dia. Jadi itu ya saya punya saya punya cara untuk menjamu orang begitu. Itu aja Pak Pendeta kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Itu hal yang bagus juga, baik itu. Supaya tidak menaruh curiga orang lain kepada kita kasih botol kemasan. Bagus juga seperti itu. Pendeta, makasih. Ya. Pendeta berarti orang Islam itu benar juga ya Pendeta, kalau dikasih apa gitu kan sebutnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah ya. Iya. Berarti memang itu budaya timur yang sudah dibudayakan dari Abraham dulu. Berarti kita boleh kali ya Pendeta kalau misalnya lupa alhamdulillah. Ya apa salahnya, itu kan bahasa. Sebenarnya kalau secara bahasa tidak ada masalah, alhamdulillah. Itu kan bahasa Arab ya Pendeta ya. Iya, itu kan bahasa Arab. Biasanya itu masalahnya kita sekarang ketika melihat orang berbahasa Arab, kita melihat Islam. Kita lihat orang berbahasa Inggris, kita lihat Kristen. Kenapa kita tidak bisa melihat yang sesungguhnya bahasa itu adalah bahasa dunia? Iya, itu juga kan artinya sama ya sama puji Tuhan. Tapi supaya kita juga tidak jadi batu sandungan, nanti kalau kita buat alhamdulillah di kalangan Kristen, mereka bilang ini orang aneh. Iya kan? Jadi batu sandungan juga kita, jadi hinaan. Ya kayak assalamualaikum itu kan artinya juga shalom. Mendoakan yang tuan rumah kan. Wassalam sama dengan shalom, itu Semitic language. Bahasa Semitik yang sama. Shalom, salam, wassalam. Nah, jadi sama dia sebenarnya. Hanya karena bahasa itu. Makanya kita orang Indonesia ya gunain aja bahasa Indonesia. Supaya lebih... Ada gitu deh Pendeta. Kalau masuk ke rumah orang bahasa Indonesianya bingung. Kalau kita orang Indonesia kan untuk masuk ke rumah orang langsung halo, selamat siang. Hanya sampai di situ kan kalau budaya kita. Kalau assalamualaikum malah kita mendoakan yang punya rumah. Yang punya rumah sebenarnya memang itu lebih biblikal. Dijawab Waalaikumsalam artinya saling mendoakan jadinya kan. Makanya kalau kita Kristen ya puji Tuhan sekarang di era ini kita sudah lebih familiar untuk menggunakan kata shalom. Makanya saya kalaupun masuk ke rumah orang Kristen saya shalom. Yang lalu kita mengunjungi keluarga, bapak ini Kristen, ibunya Muslim. Terus teman saya yang menemani saya, dia teriak-teriak, nah tetangga mereka Muslim semua, tapi keluarga. Shalom, shalom, teriak-teriak. Keluar semua orang-orang di tetangga. Mandang mereka jadi lain ya. Tapi aku bilang, aduh bagaimana. Tapi itulah warna kita ya, yang sudah itu. Cuma kita perlu menempatkan saja. Jangan sampai kita jadi batu sandungan dan dibenci. Jadi itu baik asal. Jadi kalau kita ada di lingkungan mereka, seperti tadi, kasus saya dengan saudara itu, mungkin kalau di dalam kondisi itu kita boleh gunakan bahasa mereka. Assalamualaikum. Atau alhamdulillah. Karena di tempat saya juga ada petugas dari RT. Dia datang karena saya lihat dia Muslim. Saya gunakan bahasa mereka. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Atau kalau dia bicara sesuatu yang alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah di sana. Yang menjadi masalah kalau saudara gunakan itu di gereja, ya itu jadi masalah. Karena bukan pada tempatnya. Gunakanlah semua itu pada tempatnya. Segala kebaikan yang dapat kita lakukan di tempat yang tepat, itu adalah baik.
Tapi kalaupun kebaikan itu kita lakukan di tempat yang salah, bukan pada tempatnya, itu menjadi salah walaupun itu benar. Saya selalu ibarat nasi, selama itu masih di piring, itu baik. Di luar piring, itu sampah. Demikianlah etika kehidupan kita. Baik, terima kasih. Kamia, Pak Dr. John, sudah interaksi di sini, Oma Noni, semuanya. Terima kasih sudah malam hari ini hadir. Dan kalau ada masih pertanyaan, kita bisa sambung di pertemuan berikut. Dan hari Selasa juga kita punya pertemuan siang. Diharapkan kita semua juga boleh hadir. Dan sangat diharapkan pada setiap hari Selasa, subuh kita punya doa bersama. Ada doa subuh kita bilang. Jadi kalau tidak mengganggu, saudara boleh bergabung dengan kami, Outreach Ministry, di doa subuh pada hari Selasa, jam 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Itu saja yang bisa diinfokan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada usulan doa,